Sekarang gue pengen baca-bacain beberapa pertanyaan kalian yang udah ditulis di Instagram ya. Yang pertama nih dari Intan, persiapan selain materi. Pertanyaan apa aja yang kalian saling lontarin ke satu sama lain sebelumnya? Apa ya? Yang gue tanya ke dia paling kayak, yang malam pertama mau gaya apa? Goblok! Enggak. Gue nanya lebih ke, ntar kamu kalau nikah itu mau tetap kerja apa mau jadi ibu rumah tangga, itu gue tanya. Terus dia malah balik nanya, kamu maunya apa ya? Kan gue yang nanya ya, cewek kenapa gitu sih orang ditanya malah nanya Nggak bawa balik. gender dong, kan aku mendapat dari kamu apa dulu? Iya kan aku nanya ke kamu duluan, itu kan ngejawab dulu. Kalau karena pemikiran gue tuh gini, dia kan disekolahin sama orang tuanya ya dari TK, SD. TK iya kan? TK iyalah. SD ya. Nah, SMP. Walaupun SMP iya kan ketemu dulu. Goblok! Dari SMP ya. SMA, kuliah dibiayain sampai akhirnya lulus. Kalau tiba-tiba dia nikah sama gue terus gue batasin kan kayak ilmu yang dia pelajarin selama ini nothing gitu. Sementara selama sekolah kan gak diajarin tuh caranya mengurus anak tuh seperti apa. Tidak ada. Gak ada yang seperti itu di sekolah. Mungkin hanya gambaran-gambarannya aja. Tapi pelajarannya kan gak ada tuh. Pelajaran khusus mengurus anak. Cara memberi ASI yang baik dan benar. Itu kan di sekolah, di kuliah gak diajarin. Ada, tapi ada apa sih, ada ilmunya lagi. Iya, cuma sebatas basic doang kan, Iya. nggak sampai diperdalam gitu kan. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan after married itu kita mau ngapain lah. Bukan malam pertamanya ya, gua keplak deh mikir kayak gitu. Tapi bohong. Lebih ke pertanyaan kerja atau di rumah aja. Prinsip-prinsip hidup kita sih. Prinsip hidupnya, terus lebih ke pertanyaan-pertanyaan ntar kalau punya anak, pembagian shift kerjanya seperti Iya. apa, kayak gitu-gitu. Ntar kalau aku ASINnya nggak keluar, kamu ngasihin nggak? Gue bilang nggak bisa, kan aku nggak ada susu. gitu. Pokoknya ya gitu-gitulah guys, pokoknya gitu-gitulah. Nanya-nanya yang after married-nya ngapain aja, ntar tinggal di mana, terus kita kira-kira mau nabung KPR rumah itu mulai dari tahun berapa dan lain-lainnya, lebih ke hal-hal yang seperti itu. Hal-hal normal yang ditanyakan. Terus nih, ketemu istrinya di mana? Percuma punya budget nikah tapi nggak ada pasangan. Yang penting punya budget dulu guys. Kalian kalau mau ada planning nikah, mending kalian saving budgetnya dulu aja. Jangan mikirnya kayak, duh pengen senang-senang dulu lah, ntar kalau mau nikah baru ngumpulin. Kalian nggak tahu biaya nikah tuh ntar akan seperti apa. Ini gue termasuk dapat ini loh, dapat lagi banyak kortingan, ada banyak catering, dekorasi, WO yang lagi banting harga karena emang lagi susah. Lagi susah, nggak semua orang itu mau mengadakan wedding yang besar. Otomatis profitnya mereka, vendor-vendor ini pasti akan berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya kalian harus mikirin juga, budget kalian saving dulu aja, kalian targetin dulu aja, habis itu baru kalau dapet calonnya kan enak. Kayak pengen acara kayak gini, duit udah ada, prok lah, gitu, kayak gitu doang. Atau tinggal tinggal pin ATM. Gitu ya? Iya kan? Kan harus gini, tetap gini. Ceritanya belakang nggak ada yang ngantri, jadi langsung pencet aja gitu. Intinya kayak gitulah. Budget itu penting. Kalau pasangan, nih buat yang mau nyari pasangan juga jangan menunggu pasangan. Lu cuma nunggu doang, yang nggak ada, lu juga harus usaha gitu. Lo kata gua deketin dia waktu itu nggak gampang. Gua minta nomor HP dia di DM yang nggak dibalas-balas. Gua ngasih 3 pertanyaan. Udah makan belum? Tadi kerja ngapain aja? Boleh pindah ke WhatsApp nggak? Boleh minta nomor WhatsApp? Yang dijawab cuma 2. Nomor WA di skip. Tahu nggak alasannya apa? Karena dia waktu Jangan. lu apa? Jangan, nanti nonton. Nggak tahu sih. Karena dia waktu itu lagi menjaga hati orang lain juga, dan ya nggak apa-apa, namanya usaha gitu kan. Kan gue yang menang. Sombong amat. Intinya gitu. Kita tuh ketemu di mana tadi? Ketemunya di SMP. Kan dulu kita satu SMP. Terus deketnya lagi tuh yang putus. Ya, gue ditinggal. Enggak, kamu ninggalin. Dia ninggalin. Gue ninggalin dia waktu itu. Terus gue selingkuhan waktu itu. Pura-pura selingkuh sebenarnya biar dia cepat ngelupain gue. Intinya mah selingkuh juga ya. Iya. Intinya selingkuh lah. Terus akhirnya gue balik lagi. Tapi waktu gue mutusin, gue punya keyakinan nih suatu saat gue nikahnya sama orang ini nih gitu. Tapi
cuma keyakinan kan, tapi keyakinan itu tidak hilang dari hati dan alhamdulillah tercapai. Baliknya gara-gara saudara kamu ya? Iya, baliknya gara-gara saudara gua tuh. Lu sih Pit. Enggak lah, bersyukur kan balik lagi ya. Ini malah ada yang ngirimin doa sehat-sehat bang buat lu sekeluarga. Kita senasib soalnya gagal resepsi karena PPKM. Oh, ini Bukan PPKN. PPKN mah pelajaran, bos. enggak. Emang apa sih nggak boleh? Dia tipu kali. Iya sih, M sama N sebelahan ya. Oke, gue maklumi karena gue juga sering seperti itu. Mau belajar kewarganegaraan tuh PPKN. Dari Nanang, pacarannya udah berapa lama? Itu pacaran, gue nggak Tidak tahu pacaran, sih. itu tidak pacaran Gue nggak tau. tahu dibilang pacaran apa enggak. Pokoknya cuma gue deketin dia lagi ada yang deket sama dia juga. Pacar waktu itu malu. Pacar kan? Pacar kan? Friendzone. Oh, friendzone sama dia. Kasian banget ya udah friendzone, gue tikung lagi. Oh my god, because it from, oh my god. Terus habis itu, Jahat. habis itu gue deket sama dia terjebak di friendzone, gue dapat kesempatan, gue nggak ada bilang mau jadi pacar aku enggak, gue cuma mau deket lagi nih sama kamu, boleh nggak gitu. Terus kalau mau ya udah, niat aku ngedeketin ya pengen hubungan yang serius, bukan pengen pacaran atau yang hal-hal lain dan lain-lainnya yang hanya untuk kesenangan belaka doang. Gue bisa dibilang kayak nikah sama ini juga apa? Kejebak? Enggak. Hoki kayaknya sih. Karena tiba-tiba dia nanya, kamu kalau serius ngomong sama papa aja ke rumah. Ya gue minta nomor bokapnya. Habis itu gue tanya, om di rumah nggak? Hari ini mau ke rumah. Ya udah pas dia kerja dia aja nggak tahu gue ke rumah kapan. Iya. Pokoknya gue tiba-tiba ke rumah ngobrol sama bokapnya, ngasih tahu niat dan tujuan gue. Tiba-tiba bokapnya ngasih tahu dia, Yogi ke rumah nih, niat ngomong serius, lamar sendiri ke papa. Kayak gitu. Ya udah, jadi nggak ribet, nggak ada drama, nggak ada tuh yang tiba-tiba telepon kamu duluan yang matiin, kamu duluan, nggak ada gitu sama gitu, tidak ada. Ngantuk mah matiin aja, hidup sendiri gitu kan, nggak ada kita yang gitu-gitu. Tapi kalau proses dekat sampai akhirnya kita memutuskan buat serius dan akhirnya menikah kurang lebih 2,5 tahun lah. Jalan 3 tahun, 2,5 tahun. Share rincian tadi udah di-share dan dia nanya dokumen apa aja yang harus disiapin. Kemarin itu dokumen yang kita siapin yang jelas, gue lupa nomor suratnya kan ada N1, N2 dan segala macamnya. Yang jelas pertama yang gue lakukan dan juga Nisa lakukan adalah kita ke RT RW masing-masing, kita minta surat pengantar dari RT RW untuk ke kelurahan. Habis itu ternyata sebelum ke kelurahan kita harus ke puskesmas dulu karena kita harus ngurus berkas kesehatan bahwa menyatakan pengantin yang bersangkutan ini udah saling tahu ada penyakit apa atau segala macam. Sebenarnya kayak misal ada yang HIV lah segala macam, tetap kalau mau nikah ya udah silakan. Yang jelas masing-masing dari mereka tuh udah tahu, oh pasangan kalian nih si cowok ada HIV, si cewek ada ini dan segala macam. Itu udah saling tahu, itu tujuannya. Bukan yang tiba-tiba ada HIV, wah ketahuan kan lo suka jajan sembarangan segala macam, tiba-tiba nggak boleh gitu. Nggak yang seperti itu. Tujuannya untuk mencari tahu ini loh kondisi kesehatan dari pengantin pria, dari pengantin wanita, kalian udah saling terima atau belum. Kalau udah bisa saling nerima ya udah bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Dan alhamdulillah waktu itu kondisi gue sehat, kondisi dia juga sehat. Gue agak kurang sehat sih waktu itu, kayak gue kurang makan sayur, ketahuan banget itu di hasil labnya dia keluar di puskesmas karena kan ada pengambilan sampel darah. Dia juga ada pengambilan sampel darah. Dan yang cewek untuk KTP Jakarta itu ada suntik Tetanus. ada suntik tetanus 1 kali di lengan. Ya lengannya tergantung yang mau nyuntik lah, lengan sebelah mana, mau di Kiri. paha kayak kanan kiri, jidat segala macam. Oh, jidat. Tapi biasanya lengan sih, lengan kiri biasanya. Nah, dari puskesmas itu dapat surat lagi, itu buat ngelengkapin surat pengantar RT RW, terus surat dari puskesmas buat melampiri surat yang nantinya bakal kita dapat dari kelurahan. Kelurahan kita dapat surat izin menikahnya ibaratnya dari kelurahan setempat, dari kelurahan gue dan juga dari kelurahan Nisa. Dari situ kita ke KUA. Kita ke kecamatan dulu. Ke kecamatan dulu ya? Kayaknya enggak deh, kan kecamatan kita sama. Iya, karena kecamatannya sama, jadi kita langsung ke KUA. Nah, karena kecamatan kita kebetulan sama nih, sama-sama kecamatan Durensawit. Jadi kita nggak harus ke kecamatan masing-masing, karena datanya langsung masuk dari kelurahan kita masing-masing gitu. Terus dari situ kita ke KUA. Dia sih sebenarnya yang ke KUA karena yang urus ke KUA itu sebenarnya 1 orang aja, satu ya di antara kita lah, berdua lebih bagus. Tapi karena waktu itu gua sok sibuk dan dia akhirnya bilang sini yang aku aja gitu. Jadi dia yang pergi ke KUA ngurusin. Ke KUA bawanya berkas apa aja?
aja, itu surat lampiran dari RT RW dibawa, surat Sertifikat. dari kelurahan dibawa, sertifikat sehat dari puskesmas juga dibawa, terus ada foto, foto juga dibawa ukuran 2x3 sama 4x6 itu yang nantinya bakal dilampirkan di buku nikah kalian tuh. Backgroundnya juga dituntun dari mereka nih. Ada yang biru, ada yang merah. Nah kalian kalau mau siapin dah. Tahu gue tuh merah atau biru tuh yang menentukan dari ganjil genapnya tahun deh. Setahu gue ya, tahu gue. Gue lupa pokoknya ganjil itu biru, genap itu merah atau gimana, kalian cari tahu sendiri aja lah ya. Pokoknya kalian tanya dulu background yang dipergunakan itu merah atau biru. Intinya cuma 2 background itu. Fotonya kalau bisa yang rapi, lu mau pakai kemeja kayak mau sekalian pakai jas kayak mau apa terserah. Mana sih foto gua, foto yang pernah gua pakai waktu gua ngelamar kerja zaman dulu. Gua nggak mau foto lagi daripada ribet keluar duit lagi kan. Akhirnya ya udah cetak foto aja. Itu pun nggak nyetak, gue pakai yang udah ada di rumah, gue kasih ke dia. Pas kurang baru dia nyetak lagi. Kalian menikah di kecamatan yang berbeda dari kecamatan salah satu calon kalian lah ibaratnya, itu kalian harus ada surat numpang nikah. Kalau ini kan gue nikahnya akadnya itu di Halim. Halim itu kebetulan Makassar ya? di Kecamatan Makassar. Kalau kita kan tinggal dua-duanya di Kecamatan Durensawit. Makanya kita harus ke KUA Durensawit dulu. Terus akhirnya kita dapat surat, kita pindah ke KUA Makassar. Jadi kita dapat surat pengantar dari Durensawit untuk numpang nikah di Kecamatan Makassar. Dan itu prosesnya cuma 1 hari. 1 hari selesai karena lagi nggak terlalu ramai juga yang mau mengurus berkas pernikahan. Biayanya berapa yang kemarin kamu bayar? 600 bro? 700 itu biaya administrasi resmi dari KUA kalau kalian mau numpang nikah dan penghulunya datang ke tempat acara. Itu biayanya kurang lebih 700 ribuan, nggak sampai 800 ribu. Iya, 700 600 itu ya, aku lupa. Intinya kurang lebih 700 ribu lah, 700 ribu untuk biayanya itu dibayar ke Bank Mandiri. Terus kelar di sana kita dapat semuanya udah lengkap, udah tinggal nunggu hari H acara aja. Dan kalau nggak salah itu cuma bisa diproses 1 bulan sebelum pernikahan, 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan sebelum pernikahan. Pokoknya kita udah ngurus berkas-berkas itu jauh sebelum hari H deh. Jadi kalau misalkan ada something yang terjadi, kita masih punya spare waktu buat ngurus. Makanya berkas-berkas yang penting kayak RT, RW, kelurahan, terus di KUA, itu semua kita urusnya udah hari-hari sebelumnya lah pokoknya. Jauh, sebulan lebih, 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan sebelum hari H. Gitu. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya nih. Habis berapa bang semuanya? Tadi udah dijawab, kurang lebih kalau kita gabungin semuanya, ya mentok-mentok di 90 juta lah, di bawah 100 juta itu termasuk dari proses tunangan, uang tunangan tadi, terus dari uang gedung, uang catering, dekorasi, WO, sanggar, segala macam kurang lebih 90 juta, di bawah 100 juta dengan kapasitas 100 pack untuk hampers ya, kita ngomongin hampers karena kemarin kita itu nggak boleh dine in karena lagi terjebak di masa PPKM. Pertanyaan nih, ada lagi yang hadir siapa aja? Kebetulan kemarin yang hadir gue nggak ngundang teman-teman gue sama sekali, gue cuma ngundang sahabat gue 2 orang, sahabat gue dari SMA, anak-anak The Caster nggak ada yang gue undang, teman-teman dia juga nggak ada yang diundang, sekalinya ada yang diperjuangkan untuk diundang, temennya takut karena lagi COVID dan PPKM. Iya. Jadi teman-teman kita berdua tuh bener-bener nggak ada yang datang lah. Gue bisa dibilang ada lah, gue ada yang datang tuh sahabat gue 2 orang. Terus rintangan dan godaan apa aja yang dialami sebelum pernikahan? Banyak. Banyak. Gak nyantai ya. Kena COVID, PPKM. Terus kalau zaman-zamannya habis tunangan itu terus tiba-tiba gue putus kontrak sama manajemen. Terus ada mantan ngechat. Ada. Siapa? Ada lah pokoknya mantan ngechat. Cuma nggak gue respon banget lah. Nggak gue cuekin juga karena tetap menjaga silaturahmi gitu kan. Ada orang tak dikenal juga ngechat dan segala macam. Baiklah godaan-godaan dari luar, tapi buat yang godaan-godaan kayak kalau gue ya yang digoda, misal kayak ada cewek ngechat segala macam, nggak terlalu kayak dulu banget gitu yang balas respon lumayan teman chat, udah nggak yang kayak gitu lagi. Gue lebih ke cobaan-cobaan yang dari keluarga sih, keinginan keluarga pengen nikahnya kayak gimana. Kamu ada nggak cobaan-cobaan sebelum pranikah? Di masa pranikah? Ya, Friendzone ada lu lah. ngechat lagi nggak? Iya sih. Kamu nggak cerita sama gue? Iya waktu itu loh. Apa ini ngajak balikan? Enggak, yang kata ulang tahun. Oh, yang ngucapin kamu ulang tahun. Nah, terus? Ya udah, ngucapin doang. Itu doang. Ya udah ya. Yang lain-lainnya kayak ada yang ngedeketin kamu? Ada, kalau itu ada ya? juga ada teman sih, terus ya udah nggak terlalu gubris sih karena kan sempat kerja bareng gitu deh. Sempat partneran bareng gitu. Gue juga sebenarnya bodo amat sih. Gue bukan orang yang cemburuan banget. Kalau misalkan nih ya dia dideketin orang, terus dia tergoda gitu, pindah ke lain hati. Ya udah, ngapain gue maksain orang yang hatinya nggak sepenuhnya ke gue gitu. Jadi kalau kayak masalah selingkuh gitu-gitu, misal dia amit-amit ya si Nisa selingkuh, ya udah gitu. Ya udah, berarti udah nggak milih gue lagi. Udah gitu aja.
Simpel Gue banget. nggak rumit. Kalau dia kan kadang-kadang siapa tuh ngechat? Nggak gitu banget kali, enggak, baik banget. Nggak Tapi nggak sampai kayak, ya gitulah. Terus gimana? Ya udah siapa gitu doang. Tapi siapamu tuh nggak kayak siapa? Kamu tuh gitu. Kan pengen tahu. Nggak yang "Terus siapa yang nggak gitu? Enggak. Siapa? Ya udah. Terus nggak chat apa? Nggak gitu. Ngechat apa? Nggak gitu. Ya, terus gue didiemin aja. Gue mah kalau didiemin dia nggak ngejar-ngejar. Sumpah, gue langsung ke komputer main aja udah. Lagi ngapain memusingkan sesuatu gitu. Orang udah mau hari H dipusingin. Lanjut ya. Kenapa bisa nikah, Bang? Karena kebelet malam pertama. Enggak. Ya karena emang udah waktunya sih mungkin. Tapi bullshit sih kalau orang bilang karena udah waktunya. Kalau gue sih ngerasa kenapa bisa nikah karena mungkin jawabannya mungkin ya karena gue ngerasa udah siap gitu, udah siap bertanggung jawab atas hidup orang lain. Gue sudah merasa gue bisa membahagiakan orang tua gue. Itu goal gue sih, gue bisa membahagiakan. Takaran membahagiakannya adalah gue bisa hidup dengan penghasilan gue sendiri. Terus gue bisa memberikan apa yang orang tua gue minta, apapun itu, handphone, kayak dia minta dibeliin apa dan segala macem. Bokap gue tuh orang yang jarang banget minta sesuatu ke gue, jadi gue beneran diajarin tanggung jawab. Bahkan gue udah punya penghasilan, gue bilang, "Pak, mau dibayarin uang listrik dan segala macam." Bokap gue tuh bilang, "Gak usah, selama bapak masih hidup, selama bapak bisa menghidupi keluarga yang bapak buat dari nol, bapak akan usahain itu sendiri. Tapi ketika bapak udah mentok, nggak bisa dapat penghasilan lagi, bapak baru bilang ke kamu buat ngebantu." Jadi bokap gue ngajarin gue tuh bener-bener rasa tanggung jawabnya tuh yang tinggi banget lah, gitu. Lanjut, Bang, kemarin malam aku nangis pas bagian minta maaf dengan orang tua. Wah, itu emang momen yang paling bangke sih di wedding sih. Iya sih. Sumpah, gue udah berusaha untuk tegak dan tegar, tapi Mbak Lala yang jadi MC juga kampret sih Mbak Lala sih. Iya. Intonasinya dia ya, kayak Suara itu lembut banget, nyentuh banget. terus back sound Mbak Lala, lagunya Mbak Lala. juga support banget. Gue udah kayak Mbak Lala nahan. Emak gue tuh, gue langsung, ya elah Bu, nama begini sih. Gue udah nahan, emak gue tiba-tiba ngegas ya. Ya udah, banjir dah gue air mata. Malam pertama langsung atau ketawa doang? Enggak, kayaknya orang habis itu besoknya gue kerja. Iya. Besoknya kan gue langsung event MNC, nggak ada langsung gas. Nginep di hotel iya berdua, cuma udah capek duluan karena seharian ngurus acara dan lain-lainnya, jadinya nggak ada tuh gaspol gituan, nggak ada. All about your wedding permission due to PPKM. Ya tadi yang gue ceritain di video sebelumnya mungkin, karena ini gue pisah ya, yang Q&A sama video yang tentang weddingnya gue pisah. Jadi kalian tonton aja di video tentang weddingnya di PPKM. Pokoknya di PPKM itu intinya adalah budgetnya akan sedikit bertambah. Intinya ada pengurangan budget dari catering. Tapi akan ada budget yang berkurang itu akan ditambal sama rules yang harus kalian ikutin, yaitu nakes, antigen, prokes lah kayak masker, face shield, sarung tangan, jarak, bangku yang harus di cover, disinfektan segala macam. Bengkaknya di situ guys. Jadi uang cateringnya memang safe, tapi nggak semuanya safe karena akan digunakan juga untuk hal-hal prokes sewaktu acara. Kalau kalian nggak acara di KUA ataupun di rumah. Di rumah tuh cuma akad di rumah gitu loh ya. Doang ya. Soalnya ada penghulu yang mereka nggak mau datang ke tempat acara, jadi mereka cuma mau di KUA ataupun di rumah. Ada yang kayak gitu juga penghulunya, dan alhamdulillah kemarin Pak Fatur Rahman, penghulu kita dari Kecamatan Makassar, mensupport banget, sangat kooperatif. Jadi terima kasih walaupun kemarin gua kejutkan dengan tunai. Jangan kan Pak Fatur Rahman, papaku aja kaget. Buat lu orang yang bilang gue ngikutin Teretan Muslim lah, pokoknya bukan si Coki. Pokoknya Teretan Muslim lah, si Muslimnya itu yang udah nikah lagi, yang udah nikah kan, ngikutin. Enggak, itu bener-bener ya rasa grogi gua. Lu bayangin pas akad, gue jabatan sama mertua sama bokapnya dia, digenggam, diremak. Orang udah grogi, diremak, makin grogi. Gua kencengin lagi. Udah gua kencengin, dikencengin lagi. Terus habis itu penghulunya bilang kan, ntar kalau udah bilang tunai, masnya langsung sambut. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama, berpikir 1-2 detik boleh, tapi tidak boleh terlalu lama. Begitu bilang tunai langsung sambut. Mau latihan dulu? Nggak usah Pak. Udah keburu grogi, daripada latihan gua salah, mendingan ya udah gas aja. Ya udah, jadinya kayak gini. Saya berikan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Anissa Aulia binti Edi Warmadi dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, perhiasan emas berat 30 gram dan uang sebesar 13.139 rupiah tunai. Saya berikan kawinkan Aulia binti Edi Warmadi dengan mas kawin tersebut tunai.
Jadi kayak gitu tuh untuk proses akad gua kemarin, ijab gua kemarin. Lanjut, Bang Pasta, kalau budget 50 juta cukup nggak sih? Gua nggak bisa bilang cukup Bisa atau ya? enggak ya, karena tergantung keinginan kalian. Kalian pengen acaranya itu yang seperti apa? Kalau Iya. dibilang cukup atau enggak, di masa PPKM kayak gini 50 juta gua rasa lebih dari cukup. Iya. Lebih dari cukup untuk 50 juta dengan porsi mungkin yang datang 15 atau 20 orang. Kemarin itu gua jatuhnya 30 orang udah termasuk kru. Orang WO-nya 3 yang masuk di dalam, fotografernya 2, udah 5. Di meja akad gua Nisa udah 7, tambah penghulu 8, saksi 2, 10, sama bokapnya Nisa 11 orang. Tambah dari keluarga yang masuk cuma sedikit, dan sekali lagi semua yang hadir harus antigen. Bahkan yang Bayangkan. make up-nya juga udah harus diganti gen. Betul. Orang muaknya juga harus diantigen, orang sanggar yang datang ngebawa baju semua harus diantigen. Bengkaknya diantigen lah pokoknya. Tapi aman lah jadinya. Lanjut ya, honeymoonnya kemana? Ke Kepri, tapi kan gak jadi. Nantilah kita pikirin honeymoonnya belakangan. Lanjut, dari Kezia nih, suka dukanya merit pas PPKM itu apa aja? Seperti yang sudah gue bilang, sulitnya adalah prokes yang harus dijaga, sangat super duper ketat. Biaya yang gue kira, alhamdulillah nih ada PPKM sedikit mengurangi lah, walaupun gak bisa ngundang. Sedihnya di situ sih sebenarnya, kita nggak Iya, bisa ngundang nggak bisa ngundang. teman-teman kita ya, yang gue nggak ngundang manajemen Mineski, gue nggak ngundang manajemen Revival, bahkan live stream yang udah gue siapin aja, gue nggak kepikiran buat nge-share ke mereka semua, karena gue udah hektik banget ngurusin. Kayak sebenarnya harusnya ya H-1 tuh gue udah nggak ngurusin apa-apa, jadi udah gue serahin ke sahabat, ke WO, ke panitia keluarga. Tapi gue tuh nggak bisa kayak gitu, gue tuh orang yang akan sangat sulit untuk percaya sama orang lain. Bahkan ke dia pun ada beberapa hal yang emang udah percaya banget, ada beberapa hal yang emang gue masih handle itu sendiri dan masih gue ajarin ke dia. Gue kalau udah dikecewain tuh kayak ya udah gue tetap kerja bareng, cuma gue nggak ada tuh prinsip yang kepercayaan. Jadi semua harus taken by contract segala macam, ada hitam di atas putih, materai dan lain-lainnya. Kemarin gue masih in charge, bahkan sampai di hari H itu gue masih mikirin acara. Pas temen gue bilang, akhirnya sahabat gue bilang sendiri sih, oke nih, lu serahin aja semua ke gue, lu udah tahu gue kayak gimana, udah lu fokus aja di ruang makeup, gak usah lihat-lihat HP gue aja bahkan dipegang sama adik gue karena harus tethering buat live stream dan segala macam. Jadi bener-bener gue tuh lepasnya tuh jam 6:30. Setengah 7 gue baru nggak ngelepas apa-apa, nggak ngurusin apa-apa lagi. Karena gue masih mikirin, antigen ada yang positif nggak ya tiba-tiba dan lain-lainnya. Alhamdulillah semuanya aman lah pokoknya. Lanjut, dikasih amplop nggak bang? Gue nggak mikirin amplop sih, sumpah gue nggak mikirin amplop. Yang gue pikirin itu gimana caranya ini acara tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Udah itu aja yang gue pikirin. Amplop segala macam cuma gue anggap bonus. Lu kalau ngarepin nikahan keluar duit balik modal, turunkan niatmu nak. Karena hanya segelintir orang yang nikah, angpaunya balik modal. Nih, terus ada bilang, kok nggak live stream bang malam pertamanya? Kepo amat sama urusan orang. Lu pengen belajar goyangan-goyangan dan segala macem. Urusan pribadi. Lanjut ya. Apa aja yang boleh dan nggak boleh ada pas acara? Yang nggak boleh ada adalah tamu yang menumpuk, terus nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada undangan, nggak boleh ada yang makanan lain-lain. prasmanan, Nggak boleh ada dine in, harus take away semua. Banyak lah yang nggak boleh. Kalau lu mau tanya nggak bolehnya apa aja, lu baca aja di surat edaran PPKM kemarin. Itu yang nggak boleh pokoknya. Tapi alhamdulillah masih bisa di gedung karena gue menyanggupi untuk prokes dan dari pihak gedung juga membantu untuk hal itu. Intinya gitulah. Jangan memaksakan gedung kalau misalkan gedungnya nggak mengiyakan. Takutnya ada apa-apa mereka nggak bisa tanggung jawab juga, malah semuanya kacau. Terus, enak nggak bang nikah? Enak, karena segala perbuatan yang lo lakukan menjadi sebuah pahala. iya. Itu enak sama ciuman, mau ngapain, pahala itu isinya. Asal jangan cuma sama bini orang ya. Terus lanjut, gimana nyari jodohnya? Nggak tahu, masuk SMP aja tiba-tiba dapet jodoh. Nggak tahu guys, nyari jodoh tuh lo harus ngerasa bener-bener yang klik gitu loh. Nggak bisa kayak, ini tips dari gua ya, dan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mungkin relate dengan hubungan kita dan juga apa yang gua omongin, karena gua yakin apa yang gua omongin nggak semuanya 100% bisa kalian terima. Gua nyari pasangan itu bukan nyari yang sempurna, gua nyari tuh yang bener-bener bisa ngisi kekurangan gua lah. Kayak ibadah gua jelek nih, ketemu sama dia ngelengkapin lah ibadahnya, dia jadi imam. Enggak lah, dia ngajarin gua. Dia tuh ngajarin gue beribadah dengan lebih baik gitu. Yang tadinya nggak 5 waktu, sekarang jadi perlahan-lahan ke 5 waktu gitu. Asal nggak lupa mandi wajib aja, pasti 5 waktu. Terus kayak dia ngerasa dia ada kurang di mana, gue ngelengkapin. Intinya gue lebih nyari yang
saling ngelengkapin satu sama lain. Karena gue pernah nyari yang emang sempurna sesuai dengan kriteria gue, ternyata akhirnya ribut-ribut juga, bentrok-bentrok juga. Jadi gue lebih realistis dalam mencari pasangan hidup adalah nyari orang yang sekiranya bisa menerima kekurangan gue seperti apa, terus bisa ngelengkapin hal itu, sebaliknya juga seperti itu. Intinya lo harus bisa nahan ego lo masing-masing lah, nggak bisa lo bersikeras dengan kerasa keinginan lo yang A terus. Karena sewaktu-waktu lo pasti harus mengurangi egonya untuk kebaikan bareng-bareng. Yang dicari di sebuah hubungan adalah keharmonisan, bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan tentang kayak keinginan lo yang harus diturutin, bukan semata-mata lo sebagai seorang suami atau calon suami di mana istri lo harus benar-benar ngikutin apa mau lo. Nggak seperti itu, tapi emang harus saling ngisi. Walaupun nggak ngekang dia masalah kerjaan dan lain-lain, emang butuh banyak penyesuaian. Dia berekspektasi nih, ntar kalau udah nikah tidur dikelonin segala macam. Kata siapa? Gue kalau malam kadang masih live streaming, kadang masih syuting podcast, kadang masih ngedit dan segala macam. Emang aku ekspektasi gitu? Kamu ekspektasi ya? Orang kita ribut berapa malam lalu. Ya udah, bisa disebutin. Iya, orang gue lagi kerja dia. Jadi kamu mau lebih penting apa? Aku ngomong gitu. Secara nggak langsung aku nerimanya kayak gitu. Cuma ya gue bilang, ya aku hidup dengan seperti ini. Terus dia juga hidup seperti yang udah dia jalanin. Gue nggak mau ngebatasin apa yang jadi passion dan hobinya dia. Gue juga nggak pengen dikekang. Gue nggak pengen mengekang orang karena gue nggak pengen dikekang, intinya gitu. Lanjut, modelnya sama kayak pas aku nikah kemarin. Ya iyalah, orang lagi PPKM semua. Pokoknya kemarin tuh serba minimalis. Lanjut nih, umurnya berapa? Umur kita sama. Kita sama-sama 27 tahun. Dia bulan Juli, gue bulan September. Jadi dia kakak gue. Gue berondong guys. Apaan sih beda 2 bulan? Berondong 2 bulan. Lanjut nih, cuma pengen tahu bang, jodoh gue siapa? Coba lo cari di e-commerce, Tokped, Blibli, kali aja nemu. Maksud gue kerja di sana, kali aja nemu jodoh orang sana. Jodoh gitu kita kan. tuh yang klik sama kita sih. Iya, nyari Nggak yang harus klik. sama, tapi klik aja gitu. Tuh, pokoknya cari yang klik. Dan rata-rata kalau gue lihat pertanyaan sisanya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang budget dan segala macam. Dimana kita udah jawab di video sebelumnya, dan tadi di awal juga kita sempat singgung berapa budget yang kita gunain. Terus soal perizinan juga tadi kita udah sempat bahas-bahas juga. Jadi gue kira cukup untuk tanya jawabnya yang udah gue tulis di Instagram. Beberapa gue jawabin, beberapa nggak bisa gue jawab karena pertanyaannya aneh-aneh, hilang bang gedean mana dan lain-lain. Itu privasi gua, kenapa lu yang nanya-nanya? Kalau mau sini dateng gitu kan. Datang pun gak gua kasih unjuk, gua tempeleng malah lu. Dah itu aja sih kayaknya. Kalau yang nanya bang kayak budget 50 juta bisa atau enggak, terus ada yang bang budget minim 100 juta ke atas atau segala macemnya, itu gua rasa tergantung, balik lagi lah. Budget itu tergantung keinginan kalian seperti apa. Kadang kalian udah pengen minimalis nih, orang tua kalian pengen minimalis nggak? Itu harus didiskusikan biar semuanya tuh senang. Dan tolong hilangkan pemikiran menikah itu untuk kebahagiaan kalian guys, bukan untuk membahagiakan orang lain. Jadi ketika kalian mau mengadakan pesta pernikahan, entah itu akad doang atau ada resepsi, jangan pikirkan kebahagiaan orang lain, pikirkan kebahagiaan kalian. Kalian keluar duit segini, seneng nggak? Worth it nggak? Bahagia nggak ngeluarin duit sebanyak itu? Kalau sekiranya nggak terlalu bahagia, kalian pengen save duit kalian untuk hal yang lebih bagus, karena percayalah, kehidupan setelah nikah itu yang lebih berat dibandingkan proses kalian menuju ke pernikahan. Jadi mendingan save duit kalian untuk kalau misalkan emang budgetnya ngepres, apalagi di masa PPKM kayak gini, udah yang penting halal dulu aja. Halal dulu aja, duitnya dipakai buat yang lebih berguna, entah cicilan rumah atau kalian mau persiapan buat ngurus baby dan segala macemnya. Itu lebih bijak sih menurut gua. Itu aja kayaknya. Oh mungkin pertanyaan terakhir nih, rencana awal udah di gedung atau diwajibkan harus di gedung dan di ruangan yang privat gitu? Rencana awal kita, kalau keinginan kita berdua, itu kita coba pengen akad di KUA. Habis itu kita bikin acara di restoran, kita undang semua relasi, rekan kerja, sahabat, teman dari pihak kita dan pihak orang tua. Karena gue jamin itu lebih meminimalisir budget tanpa ada dekorasi embel-embel yang terlalu wah dan lain-lainnya lah. Betul. Tapi karena ada perbincangan di antara keluarga, pengen ada yang seperti apa, jadinya ya udah kita bikin pesta pernikahan di gedung yang terganggu atau sedikit terhambat karena COVID-19 dan juga PPKM-nya. Tapi nggak masalah, kita support PPKM. Oke, itu aja kayaknya yang kita bahas untuk Q&A-nya. Thank you banget yang udah nonton. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau kalian, kalian punya ide nggak kira-kira kita berdua itu bikin konten apa gitu? Yang emang segmennya buat kita berdua, buat kalian yang mau tahu kehidupan kita berdua, sharing-sharingnya seperti apa. Oke,
kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram gua. Dan semenjak gua kemarin nikah, nge-share Instagram dia, tiba-tiba request followersnya dia 1000, 2000 lebih udah gak bisa dilihat lagi. Lu orang kepo banget ya sama bini orang. Gua kepoin ntar bini lu orang atu-atu. Oh jangan, bercanda. Oke, itu aja video kita untuk Q&A-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.